أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Tauhid. Kitab yang istimewa dan bagus sekali untuk kita pelajari, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita memasuki bab yang ke-15, yaitu kita akan membicarakan tentang tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 191-192 yang berbunyi ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu, yaitu berhala yang tidak mampu menciptakan sesuatu pun, padahal berhala itu justru sendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atau berhala itu diciptakan, dibikin ya oleh manusia, hadirin sekalian, yang bahan-bahannya Allah yang menciptakan. Dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya dan kepada dirinya sendiri. Mereka tidak dapat memberikan pertolongan sama sekali. Dalam ayat ini, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mencelah kaum musyrikin Arab saat itu karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhala-berhala. Walaupun dari sisi lain mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka di sisi lain menyembah Allah, maksudnya mereka juga haji, mereka tawaf, ya juga melakukan wukuf, ya melakukan salat, ya setiap tahun untuk haji. Setiap hari mereka juga tawaf dan juga mereka salat. Akan tetapi di sisi lain, hadirin sekalian, mereka menyembah berhala-berhala itu. Nah, ini yang kemudian diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perbuatan syirik. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka menjadi orang yang musyrik, menjadi orang yang kafir, walaupun mereka mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang yang mengenal rububiyah Allah melazimkan untuk menjalankan uluhiyah, yaitu bagaimana beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena selain Allah tidak berhak untuk disembah. Ya, mereka ini makhluk, mereka ini lemah, tidak bisa melindungi yang menyembah dan juga tidak bisa melindungi diri mereka sendiri karena mereka ini lemah sekali. Nah, ini yang kemudian disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena inilah, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabi banyak sekali. Ada 124.000 nabi, ada 313 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir sebagai imamur rusul wal anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di antara misi besarnya adalah mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menaiki bukit Safa dan mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu,
wahai orang Arab, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan selamat, kalian akan sukses. Ya, inilah dakwah Nabi hadirin sekalian di masyarakat Quraisy saat itu, mengajak manusia untuk bertauhid dan tidak melakukan perbuatan syirik. Kemudian berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga membawakan firman Allah dalam surah Fatir, ya, surah yang ke-35 ayat 13 14. Di sini Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Dikatakan di sini, dan orang-orang yang kamu seru sembah, yang kamu sembah ini selain Allah, tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ya, kulit ari itu sangat tipis, artinya tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ini menunjukkan lemahnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anna syai'an. Kemudian jika kamu menyuruh mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Ya, dan sekiranya mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Khabir, yang Maha Teliti. Jadi hadirin sekalian, begitu banyak ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Qur'an. Ya, yaitu di sini Allah memberikan hujjah bahwa sesembahan selain Allah itu lemah. Hendaklah mereka itu minta, apalagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini Allah memakai kata doa, walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kamu seru, ya, kamu berdoa kepada selain Allah itu lemah, ya. Hendaklah doa itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu bagian daripada ibadah. Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Maka ketika orang itu berdoa kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Kalau dia berdoa kepada Allah, maka dia beribadah kepada Allah. Dan doa itu termasuk ibadah yang sangat agung, hadirin sekalian. Oleh karena itu, orang yang berdoa minta kepada selain Allah, dia adalah orang yang paling tersesat di dunia ini. Orang yang paling zalim, orang yang paling berbuat kesyirikan yang sangat besar, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berat hadirin sekalian. Disamakan dengan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Karena mereka itu orang musyrik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan doa ini adalah agungnya ibadah. Ibadah yang sangat agung sekali, tidak boleh disimpangkan, tidak boleh tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak manusia hari ini minta kepada selain Allah, mengucapkan misalnya ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Wali Fulani, ya Habib Fulani, tolong saya, tolong sembuhkan penyakit saya, tolong lariskan dagangan saya. Ini minta kepada selain Allah. Ini adalah sama dengan orang-orang jahiliyah, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka minta kepada Latta, kepada Uzza, kepada Manata, kepada Hubal. Ini tuhan-tuhan besar di negeri Arab saat itu. Mereka ini dipuja. Asalnya mereka ini orang-orang yang baik, orang-orang dermawan di mata masyarakat. Ketika mereka mati, kemudian kuburannya dibangun. Kemudian mereka mendatangi kuburan mereka itu mencari berkah di situ. Kemudian dibangun patung, kemudian disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah hadirin sekalian yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, in tad'uuhum la yasma'una du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada mereka, minta kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar. Ya, mereka tidak bisa mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Di sini Allah menegaskan, hadirin sekalian, mayit, ya, orang yang sudah jadi mayat tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa memberikan apapun kepada orang yang hidup.
ya maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di sini menjelaskan bahwasanya orang yang sudah mati tidak bisa gunanya lagi di dunia ini, tidak bisa. Kecuali dikatakan oleh Nabi dia melakukan sedekah jariyah atau dia pernah mengajarkan suatu ilmu yang bermanfaat, ya, atau punya anak yang selalu mendoakannya. Ini yang bisa bermanfaat kepada si mayit. Ya, sedangkan mayit itu sendiri tidak bisa hidup. Tidak bisa lagi datang ke dunia lagi. Dia sudah berada di alam barzah. Walaupun nabi, para rasul. Jadi tidak benar misalnya ketika orang itu membaca salawat dan salam kepada Nabi kemudian datang menghadiri orang-orang yang mengadakan maulid Nabi, tidak benar seperti itu. Itu dusta, hadirin sekalian. Atau mendatangi rumahnya para kiai-kiai, tokoh-tokoh habib, tidak ada itu. Dasar seperti itu. Nabi sudah meninggal dunia. Ya, kalau dikatakan dia hidup, na'am, dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia hidup di alam barzah. Sudah beda, ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam apa? Akhirat. Dia sudah meninggal dunia kalau urusan di dunia ini, hadirin sekalian. Sebagaimana pernah Abu Bakar As-Siddiq memberikan pernyataan ya untuk menyadarkan manusia saat itu ketika Rasulullah wafat. Ya, ketika Rasulullah wafat, hadirin sekalian, orang-orang begitu berat ya menerima musibah ini, dan musibah yang paling besar adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada musibah yang paling besar yang menimpa umatku kecuali wafatku, kata Nabi. Makanya ketika orang diuji oleh Allah, maka ingatlah tentang wafatku. Ya, semoga dia diringankan oleh Allah, karena tidak ada ujian musibah yang paling besar yang dialami oleh umat Islam kecuali wafatnya Rasulullah. Walaupun hari ini misalnya ada ujian berat, orang-orang Palestina dibombardir oleh musuh-musuh, ya, yaitu orang-orang Yahudi, ya, mati banyak sekali, sekarang sudah mencapai angka 10.000, hadirin sekalian. Belum yang luka-luka. Ini musibah berat. Mereka menerima ujian berat. Ada yang satu keluarga, ya, beberapa hari yang lalu 19 orang dari keluarganya. Satu keluarga ini mati semuanya. Ya, dibom. Hadirin sekalian. Ini musibah besar. Juga kita sebagai orang muslim merasakan hal ini. Kita ikut sedih, ya, kita ikut bingung, ya, mau bantu apa, tidak bisa pergi ke sana langsung, hanya doa atau memberikan sumbangsi berupa materi untuk meringankan mereka, walaupun mungkin kecil sekali artinya, hadirin sekalian. Tapi bisa jadi sumbangan kita yang tidak besar itu menjadi penghalang kita dari api neraka. Ya, minimal kita doakan. Ya, karena umat Islam saat ini lemah. Negeri-negeri umat Islam ini lemah sekarang ini. Sedangkan musuh begitu kuat, ya, menghabisi orang-orang muslimin yang ada di Gaza secara khusus dan juga di tepi barat, ya, di Palestina, hadirin sekalian. Nah, ini hadirin sekalian masih kalah dengan musibah yang menimpa umat Islam dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah wafat. Ya, Umar waktu itu tidak percaya dan mengatakan siapa yang berani mengatakan bahwa Rasulullah sudah wafat, aku akan penggal lehernya. Rasulullah tidak wafat. Rasulullah dipanggil oleh Tuhannya, yaitu oleh Allah, ya, nanti dia akan kembali. Seperti Nabi Musa alaihissalam pernah dipanggil oleh Allah selama 40 hari dan dia akan kembali lagi kepada kaumnya. Maka Abu Bakar waktu itu masuk menuju rumah Rasulullah dan Rasul terbaring kaku, ya, kemudian buka kainnya, dan Abu Bakar faham Rasulullah sudah meninggal dunia. Dia menangis, kemudian dicium wajahnya, dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, innaka tibta hayyan wa mayyita. Wahai Rasulullah, kamu itu baik di saat mati maupun di saat hidup. Ya Rasulullah, kamu ini wangi, tibta, yakni tayyib, tib, ya, wangi di saat kamu hidup maupun mati. Kemudian setelah itu Abu Bakar keluar menuju orang-orang yang berkumpul di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu. Umar kemudian masih ngomong banyak, hadirin sekalian. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, selesai kamu bicara? Iya, ya Abu Bakar, izinkan saya bicara. Maka disitulah Abu Bakar berbicara luar biasa, menunjukkan kefahaman agamanya. Dia mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, hari ini Muhammad mati. Muhammad mati, Rasulullah mati.
Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka ketahuilah Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Itulah Umar sadar, ya Umar jatuh badannya dan menangis, ya seakan-akan dia baru faham setelah disadarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Ya. Dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Apa kalau dia mati? Au qutilan qalabtum ala aqabikum, atau dia terbunuh, kalian akan kembali murtad lagi, kembali jahiliyah lagi. Muhammad rasul seperti rasul-rasul sebelumnya mati, ya, atau dia terbunuh, itu biasa itu. Ya, apakah dia manusia akan hidup selamanya? La, akan mati. Apakah kamu menyembah Muhammad? Menyembah Muhammad, Muhammad mati. Allah yang tidak pernah mati, Allah hayyun la yamut, Allah maha hidup dan tidak pernah mati. Itulah Abu Bakar radhiyallahu memahami bahwa Muhammad telah mati. Ya, maka jangan menyembah Muhammad, menyembah Allah. Kalau kita minta, ucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan mengatakan ya Rasulullah, ya Mustafa, ya seperti itu, ya Habibullah, tolong saya, tolong ini. La, tidak boleh. Ya, ini larangan. Siapa yang melarang? Allah sendiri. Kalau mereka mayit ini mendengar, itu ada peristiwa khusus. Ada saat-saat khusus memang, hadirin sekalian. Didengarkan mayit, tapi tidak semua secara umum mayit itu mendengar orang yang hidup. Tidak semuanya, tapi pada peristiwa khusus. Misalnya, Nabi SAW pernah membuang jenazah-jenazah tokoh-tokoh orang kafir Quraisy ketika selesai perang Badar. Jumlah mereka sekitar 23 orang, tokoh-tokoh mereka yang tewas, itu dilempar dalam sumur Badar. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah berdiri di hadapan sumur itu, wahai orang-orang Quraisy, ya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, ya Amr bin Hisham, Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf dan sebagainya. Disebut namanya. Apakah kalian telah mendapatkan janji Tuhan-Tuhan kalian? Ya, Tuhan-Tuhan kalian memberikan sesuatu yang kalian sembah selama ini, Latta wa Uzza wa Manata wa Hubal, memberikan sesuatu? Tidak memberikan sesuatu kepada kalian. Ya, justru Tuhan kami Allah yang memberikan sesuatu. Orang-orang yang terbunuh di antara kami masuk surga. Orang-orang yang tidak terbunuh menang, maka hidup mulia. Ya, iskariman aw mut syahidan, seperti itu. Umar mendengar dan melihat, ya Rasulullah, tukallim amwat, kamu ngajak bicara sama orang yang sudah mati ya Rasul. Mereka sudah mati ya Rasulullah. Mereka mendengar omonganmu. Naam ya Umar, mereka diperdengarkan oleh Allah secara khusus. Mereka mendengarkan omonganku sehingga mereka bertambah sedih, bertambah menyesal, bertambah hina karena tidak menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mati dalam keadaan kufur. Ini ada kondisi tertentu, hadirin sekalian. Orang mayit bisa mendengar, tapi setelah itu enggak mendengar lagi. Ya, begitu juga Rasulullah memberitahukan kepada kita, jika jenazah sudah dikuburkan, kita sudah meninggalkan, itu jenazah ya dikembalikan lagi rohnya oleh Allah SWT dan diperdengarkan terompah atau sandal orang yang menguburkan. Hanya suara sandal saja, bukan omongan kita, obrolan kita, tidak. Hanya itu saja, setelah itu selesai. Jadi orang yang di alam barzah selesai sudah. Ya, dia siap-siap untuk ditanya apa yang disebut dengan fitnah kubur, ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Kalau dia orang yang beriman, dia faham. Dia bisa menjawab. Ada pertanyaan yang dilemparkan oleh malaikat, hadirin sekalian. Pertanyaan kubur yang kemudian disebut dengan fitnah kubur. Ya, makanya kita disuruh berlindung dari fitnah kubur dan azab kubur. Ya, pertanyaan kubur yaitu fitnah kubur. Kalau orang yang beriman bisa menjawab. Ya, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Kemudian apa? Agamaku Islam. Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang kafir ketika ditanya man rabbuka, tidak bisa menjawab. Wa ma dinuka, tidak bisa menjawab. Wa man nabiyuka, tidak bisa menjawab. Maka langsung malaikat memukul dengan pukulan dari besi. Pukulan ini kuat sekali. Seandainya itu dipukulkan ke gunung, maka gunung akan hancur, ya, kecil-kecil menjadi tanah. Itulah dinamakan siksa kubur. Jadi jenazah, hadirin sekalian,
mengalami atau mendatangi alam barzah. Ini alam gaib, hanya Allah yang tahu. Mereka hidup, tapi di alam apa? Barzah. Ya, tidak bisa menolong orang yang masih hidup itu minta ke kuburannya, ya tidak ada. Ya, tidak bisa menolong. Maka keliru kalau orang datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur. Ya, kalau mendoakan iya, kita mendoakan ya kepada orang yang sudah mati, kita ucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunaqqa ath-thawb al abyad min ad-danas. Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji. Allahumma adkhil jannah, Allahumma a'idhu min azabin nar wa min azabil qabr. Kita doakan. Ya, walaupun dia tokoh, walaupun dia wali, kita doakan. Dan ziarah kubur itu sunnah dalam rangka mengingat mati. Tapi kemudian datang ke kuburan minta-minta kepada penghuni, tidak boleh. Ini termasuk ibadah, doa. Doa kepada selain Allah ini berbahaya hadirin sekalian. Termasuk apa? Adhallu, ya, orang yang paling sesat di muka bumi ini. Berdoa minta kepada selain Allah, padahal mereka tidak bisa mempunyai apa-apa, tidak bisa memiliki kulit aris sekalipun tidak bisa. Kok dimintai? Minta kepada yang maha kuat dengan mengucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian betul-betul menyindir orang-orang musyrik, mencelah mereka. Ya, toh pada hari kiamat mereka juga mengingkari. Tidak bisa, tidak mampu. Seperti Nabi Isa ditanya oleh ya Isa, apakah kamu ridha pernah mengizinkan umatmu, ya, kaummu itu menyembah kamu? Ya, kamu katanya anak Tuhan. Ya Allah, saya berlepas dari mereka. Ya, mereka hanya mengada-ngada. Saya tidak pernah memerintahkan untuk menyembah aku. Mengatakan bahwa aku pernah mengatakan aku anak Tuhan. Aku tidak pernah mengatakan itu. Ya, jadi Nabi Isa pun mengingkari hadirin sekalian perbuatan orang-orang apa? Nasara yang mengatakan, orang Nasara mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah anak Tuhan, anak Allah SWT. Nabi Isa mengingkari nanti pada hari kiamat. Ya. Nah, inilah keterangan dari Allah dan tidak ada yang paling benar dalam menerangkan kecuali Allah. Karena Allah itu menerangkan dan karena Dia maha teliti, sangat khabir sekali, tahu hadirin sekalian. Jadi kalau kita memahami tauhid ini, maka kita hati-hati, ya, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan satu hadis Nabi hadirin sekalian dalam riwayat Bukhari. Ya, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud tahun ketiga Hijriah pada bulan Syawal terjadi perang Uhud di mana ada sekitar 3.000 lebih pasukan Quraisy, ya, balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Jadi setahun setelah perang Badar itu orang Quraisy mempersiapkan diri untuk balas dendam. Maka terjadilah perang Uhud. Jadi mereka pergi ke Madinah sampai di Uhud. Kemudian disambut oleh tentara umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya perang ini menang walaupun pasukan Islam ini sedikit jumlahnya, sekitar 700 orang. Awalnya 1.000 orang, tapi 300 orang dari orang-orang munafikin keluar. Ya, balik. Ya, sehingga tinggal 17 melawan 3.000 orang. Ya, Nabi sudah mempersiapkan strategi yang jitu. Ya, menyiapkan ada pasukan pemanah yang berada di Jabal Rumah. Ya, Jabal Rumah itu di bawah Jabal Uhud, ya, untuk melindungi kaum muslimin. Ya, Rasulullah berpesan, jangan kalian turun, la tanzilu. Ya, lindungi kami dari serangan musuh dengan panah-panah kalian. Ya, jangan turun walaupun ada burung gagak menyerang kalian, jangan turun. Kita menang maupun kita kalah, jangan turun. Awalnya menang, subhanallah, menang umat Islam. Kalang kabut musuh ini, meninggalkan, ya, ghanimah, bawa ghanimah banyak. Maksudnya mereka bawa barang-barang banyak. Sehingga pasukan pemanah ini tergiur. Mereka mengatakan, sudah selesai peperangan, kenapa kita tidak mengambil ghanimah? Barang-barang mereka ini banyak, kita ambil. Katanya pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair hadirin sekalian, mengatakan, pesan Rasulullah, kalian harus ingat,
kita tidak boleh turun. Lah sudah selesai perang. Akhirnya mereka ikut turun, kecuali pemimpin-pemimpin mereka, hadirin sekalian. Akhirnya ada Khalid bin Walid melihat dari jauh pasukan pasukan kedua melihat dari jauh, oh ini kelemahan umat Islam, kekuatan umat Islam ada pada pasukan panah ini, makanya kita kalah. Maka Khalid bin Walid dan tentaranya muter, hadirin sekalian, dan naik Bukit Ruma, dihabisi mereka. Disulap kocar-kacir umat Islam, dan Rasulullah juga mengalami kesusahan, dua giginya rompal dan pipinya, kepalanya kena besi, mancap besi, berdarah-darah mukanya Rasulullah, dan Rasulullah kena jebakan ada tokoh Quraisy memasang jebakan, yaitu lubang, membuat lubang sehingga Rasul jatuh dalam lubang itu. Tersiar isu bahwa Rasulullah terbunuh, hadirin sekalian. Maka kemudian Rasulullah mengatakan dalam keadaan luka parah itu, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum wa kasaru ba'iyatahu wa huwa yad'uuhum ila Allah. Rasul kayak merasa menyesal begitu. Kenapa kaum ini? Bagaimana suatu kaum bisa berjaya ya di saat mereka itu melukai nabi mereka, ya menghantam nabi mereka sampai mereka itu bisa melukai giginya Rasulnya. Padahal Rasul ini mengajak mereka untuk menyembah Allah. Kenapa tidak mengikuti? Kenapa justru mereka melukai? Seperti itu. Nabi menyesali perbuatan mereka. Maka Allah turunkan surah Ali Imran ya ayat 128 yang mengatakan laisa laka minal amri syai'. Laisa laka minal amri syai'un. Maksudnya apa? Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu ya Muhammad. Kamu jangan menyesal. Kamu jangan yang penting kamu itu menyampaikan. Maksudnya begitu. Kamu hanya menyampaikan. Mereka tidak beriman, mau beriman itu bukan urusanmu. Itu urusanku. Yang ngasih hidayah itu aku. Ya, kamu berdakwah lama sampai diperangi oleh mereka, ya sudah. Ya itu takdir. Mereka mati dalam keadaan kufur. Mereka tidak menerima dakwahmu. Jangan kamu sedih. Ya, mau menerima banyak atau menerima sedikit itu bukan tugasmu. Ya, tugasmu itu apa? Wa ma 'alaika illal balagh. Kamu hanya menyampaikan. Ada orang ikut kamu, satu orang, alhamdulillah syukuri. Enggak ngikuti kamu, enggak ada masalah. Tugas seorang dai, Allah ingin mengingatkan di sini. Seorang dai menyampaikan dengan cara yang baik. Ada seorang dai, masya Allah, jamaahnya mungkin satu stadion sepak bola, puluhan ribu. Ada jumlahnya pengikutnya cuma 5 orang. Yang penting sampaikan itu kebenaran. Ya, kebenaran itu sampaikan. Jangan menyembunyikan kebenaran. Ada orang yang jumlahnya masya Allah pengikutnya alhamdulillah. Ada yang sedikit, jangan sedih. Karena ada nabi pengikutnya cuma 1, 2. Apakah dia salah? La. Nabi Nuh alaihissalam, hadirin sekalian, berapa tahun dia berdakwah? Ya, 1000 sana illa 50. 1000 sana illa 50. 50 sana. Yani 1000 tahun dikurangi berapa? 50. Jadi berapa? 950 tahun. 950 sana. Dapat pengikut berapa pengikutnya? Ada yang mengatakan paling banyak riwayat cuma 80. Ada sebagian mereka 12 orang. Apakah Nabi Nuh salah? Cara dakwanya salah? La. Nabi itu Allah pilih manusia yang paling pandai di antara mereka. Fasih dalam berbicara. Akhlaknya yang paling mulia. Itu Nabi yang dipilih oleh Allah. Bukan orang sembarangan, hadirin sekalian. Paling cerdas. Nabi Nuh pandai. Bahkan semangatnya tinggi. Ya, dia berdakwah lailan wa nahara. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sungguhnya aku mendakwahi kaumku, mengajak kaumku siang dan malam. Kullu yaum, setiap hari. Tidak putus asa, hadirin sekalian. Tapi hidayah yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Mau apa sudah? Nabi Muhammad pengikutnya yang paling banyak, alhamdulillah. Ya, tapi nabi-nabi yang lain sedikit. Bayangkan 150 tahun. Setiap generasi yang lahir dibisiki, kalau sudah mulai ngerti, jangan deketi Nuh. Jangan deketi.
Jangan dengarkan Nuh. Nuh ini radikal ini. Bahaya. Wahabi. Jangan dekati, bahaya. Kamu terpapar nanti. Subhanallah. Kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh mengatakan, dia curhat kepada Allah. Ya Allah, setiap aku datangi mereka, di saat mereka banyak, aku datangi. Di saat mereka ada duduk-duduk, misalnya kalau di warung-warung kopi, saya datangi. Di saat mereka di rumah, saya datangi. Kurang apa Nabi Nuh? Hadirin sekalian. Setelah saya datangi, saya ajak mereka untuk menyembahmu, mereka langsung menaruh tangan mereka, jari mereka ke telinga begini. La asma' kalamak ya Nuh. La urid an asma' kalamak. Kemudian tidak hanya itu, sebagian mereka menutup dengan bajunya ini, mukanya tutupi. Subhanallah, cobaan hadirin sekalian. Ya, Nabi diperlakukan seperti itu. Jangan sedih ya Nuh. Cukup sudah. Cukup. 950 tahun cukup sudah. Sekarang berhenti berdakwah. Jadi ada izin berhenti berdakwah itu dari Allah. Kalau belum ada izin tidak boleh berhenti. Lihat Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Belum ada izin dari Allah berhenti, dia berhenti. Marah dia, kesal sama kaumnya. Siang dan malam bertahun-tahun berdakwah, gak ada yang beriman, seorang pun tidak ada. Walau wahid. Ujian hadirin sekalian, ujian. Apakah Nabi Nuh gak bisa berdakwah? Cara salahnya, lah, Nabi itu paling cerdas dari kaumnya yang ada. Allah pilih Nabi Yunus. Tapi dia berhenti berdakwah. Belum ada apa? Izin dari Allah, kaifa? Tidak boleh. Maka dia kesal sama kaum yang mengancam. 3 hari lagi, kalau kalian tidak bertaubat, Allah akan beri hukuman kalian. Allah akan azab kalian. Ditinggal naik kapal, kemudian pergi. Ya, kapal itu meninggalkan negeri itu, negeri Nainawa, dan ombak datang. Ditelan ikan dia. Ditelan ikan, tapi tidak mati. Ya, sedangkan kaumnya diancam oleh Allah dengan apa? Adanya awan hitam. Ya, 1 hari, 2 hari terus awan hitam mendekati mereka. Apa kata mereka? Shadaqa Yunus. Yunus benar. Wallahi Yunus benar. Kalau kita enggak bertaubat, habis kita. Ini awan bukan awan hujan. Ini azab. Ya kaum, dengarkan Yunus. Mari kita sujud kepada Allah. Maka mereka datang ke tanah lapang, memakai baju-baju yang sederhana, sujud bertaubat kepada Allah. Satu negara, ya tidak ada yang kufur satupun kecuali kaumnya Nabi Yunus. Semuanya beriman, semuanya beriman. Kalau Nabi Muhammad kan sebagian beriman, sebagian apa? Tidak kan? Kalau ada pertanyaan, mana kaum yang semuanya beriman, asalnya kufur, tidak ada yang beriman satupun, kemudian beriman semuanya. Kaumnya Nabi Yunus bin Matta di daerah Nainawa, daerah Irak sana. Karena subhanallah ketika mereka sujud dibukakan lagi, terang lagi, enggak jadi azab. Nabi Yunus sudah kesel hadirin sekalian. Bertahun-tahun kesel. Anda aja nasihati orang, kesel kan? Nasihati saudara berapa tahun? Setahun? Enggak sampai setahun, 6 bulan. Percuma. Ya, percuma enggak didengarkan. Saya sudah nasihati. Berapa tahun Anda menasihati? Baru 6 bulan. Baru 5 kali. Nabi Nuh berapa? 950 sana. Kullu yaum. Setiap hari itu 2 kali dia menasihati kaumnya. Lailan wa nahar. Malam dan siang. Gak putus asa dia, luar biasa. Nabi Yunus putus asa. Cuma kita tidak boleh mengatakan, kata Rasul, tidak boleh seorang mengatakan, ana khairun min Yunus. Saya lebih baik dari Yunus. Lah, tidak boleh. Nabi Yunus, Nabi. Makanya dia ditolong sama Allah, walaupun dia diuji. Artinya begini, ini pesan, ya Yunus, bukan urusanmu. Mereka masuk Islam, gak masuk Islam, bukan urusanmu. Kamu cuma berdakwah, jangan putus asa. Wong belum datang izin, kamu berhenti. Diuji Allah, dicaplok sama apa? Ikan besar, hud. Hud itu sama kabir fil bahr. Ikan besar di mana? Laut. Hud. Para malaikat bingung. Ini orang pernah kita lihat, ya, pernah sering kita dengar suaranya, Masya Allah, zikir. Di mana ini orangnya sekarang? Kok kita dengar suaranya saja? Enggak ada, di daratan enggak ada.
Ya. Dalam data, maka Allah mengatakan hadza abdi Yunus. Dia adalah hambaku Yunus. Wa huwa fi batnil hut. Dia sekarang di perutnya ikan. Ya, demi Allah, seandainya dia dulu waktu masih sehat, bukan termasuk orang yang baik, bukan termasuk orang yang bertasbih, kami akan kekalkan dia di dalam perut ikan ila yaumil qiyamah. Tapi dia orang yang baik, maka ditolong sama Allah. Allah mengatakan kepada Hud, ya Hud, la ta'kul minhu lahma, wa la tukassir minhu 'azmah. Wahai ikan, wahai samak kabir, ini langsung dari Allah SWT. Jangan makan dagingnya, pemuda ini. Jangan patahkan tulangnya. Dia hambaku yang saleh. Itulah hadirin Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingat Allah di saat sehat, akan diingat oleh Allah di saat dia susah. Akan ditolong sama Allah di saat susah. Maka kalau kita sehat, jangan lupa syukur kepada Allah. Jangan lupa ibadah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Anda mengalami masa-masa yang susah. Kita juga akan mengalami masa-masa yang susah. Inilah dunia. Darul bala. Dunia ini tempat ujian. Enggak ada orang hidup lurus, pasti diuji. Nabi aja diuji. Anda jangan sombong ketika ada orang diuji oleh Allah parah. Jangan sombong, suatu hari Anda akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pasti diuji. Ya. Begitu juga Nabi Yunus diuji, hadirin sekalian. Maka dikeluarkan oleh Allah SWT setelah dia mengalami kesakitan. Ya, dia juga didengarkan oleh Allah bagaimana ikan-ikan di laut zikir kepada Allah. Didengarkan zikirnya ikan-ikan. Diperlihatkan, maksudnya diperdengarkan kekuasaan Allah. Ikan di laut didengarkan zikir. Ya, dia mengalami kegelapan di perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam hari. Ya. Jadi hadirin sekalian, begitu juga Nabi Muhammad dinasihati oleh Allah, ya Muhammad jangan sedih. Kau berdakwah 13 tahun di Mekah, mengajak untuk masuk Islam, mengajak beribadah kepada, mengajak ke surga. Justru kaummu sendiri yang memerangimu. Pamanmu sendiri yang menghadang kamu. Jangan bersedih. Itu bukan urusanmu. Kamu hanya menyampaikan saja, sampaikan. Kamu diperangi, jangan bersedih. Nabi itu bersedih hadirin sekalian. Karena yang memerangi itu bukan orang lain. Bukan orang Orang lain justru membantu, yaitu orang Madinah, ya kan? Membantu Nabi. Justru kampung halamannya yang menyerbu. Keluarganya sendiri yang mengibar bendera permusuhan. Nabi sedih. Kalau lawannya jelas orang lain, misalnya sekarang lawannya jelas orang Amerika, enggak apa-apa, semangat kita, ya kan? Ini yang memerangi ini bukan orang lain. Paman-pamannya, ya saudara-saudaranya, kemudian teman-temannya, orang kampung sendiri, suku Quraisy sendiri. Nabi sedih bagaimana suatu kaum bisa berjaya melukai nabi mereka. Nabi mereka itu tidak mencuri, tidak mengambil uangnya mereka, justru mengajak kepada surga. Kok mereka justru melukai? Nabi terluka memang. Ya, Nabi terluka. Ini pelajaran banyak yang bisa kita ambil di sini. Nabi terluka dalam perang Uhud. Ya, dua giginya rompal. Bayangkan. Nabi kena pedang di punggungnya ini. Hadirin sekalian, punggungnya, dan Nabi pakai baju besi. Tapi jaremnya luar biasa. Berbulan-bulan Nabi jarem itu. Pedang itu hampir kena lehernya. Ya, Nabi pakai baju besi Nabi. Itu pun ada bekas luar biasa. Ya, luka hadirin sekalian. Memar. Terus kemudian pipinya masuk besi. Ya. Kepalanya bocor. Kemudian dia jatuh dalam lubang. Kurang cobaan. Ini menunjukkan bahwa Nabi ini manusia, bukan sakti mandraguna gitu. Nabi terluka, hadirin sekalian. Ya. Makanya Nabi menyesal begitu. Sampai seperti ini suatu kaum, bagaimana mereka jaya? Bagaimana mereka menang? Nabi dilukai, bayangkan. Maka Allah mengatakan Laisa laka minal amri syai'un. Ya Muhammad, kamu tidak memiliki apa-apa dalam urusan ini. Ya, urusan mereka bukan urusanmu ya Muhammad. Ya, bukan urusanmu. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Udah urusan hidayah ini serahkan kepadaku, gitu maksud ayat ini. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau mendengarkan mereka tidak mendengarkan, urusan mereka.
kembalikan kepada mereka sendiri. Ada yang kasih hidayah, alhamdulillah. Ya, yang penting sudah menyampaikan. Ya, Syekh Abdurrahman Sa'di itu ulama besar yang menulis kitab tafsir, hadirin sekalian. Pertama muridnya banyak, dikit, malas, tinggal 5 orang. Termasuk di antara muridnya Syekh Muhammad bin Utsaimin. Akhirnya Syekh Utsaimin juga lihat kok tambah sedikit muridnya, tinggal 3. Dia kabur juga. Dipanggil oleh syekhnya ini. Nah, ke sini kamu. Ya, saya tidak ada masalah. Kamu belajar aja di sini. Saya akan berikan ilmu. Subhanallah, sedikit ini hadirin sekalian jadi ulama semuanya ini. Enggak ada masalah. Ya, jadi guru mau muridnya banyak, murid sedikit, enggak ada masalah. Datang ke sini, 5 orang saya ajar, 1 orang saya ajar. Begitu seharusnya guru. Jangan marah-marahi. Percuma datang ke situ, enggak ada orang, cuma 5 orang. Wis malas saya. Subhanallah. Ya, bukan karena itu orang itu mengajar hadirin sekalian, karena Allah. Ya, urusannya mereka enggak mau belajar. Ya, salah sendiri enggak mau belajar. Seorang dai jangan putus asa. Selama dia ikhlas enggak ada masalah. Barangkali sedikit itu yang jadi. Banyak-banyak tapi isinya guyon, doa, percuma kan? Ya, kamu ngaji apa tadi? Enggak tahu, pokoknya lucu. Dibuat lucu-lucuan Ustadz ini sekarang ini. Yang enggak lucu enggak diundang. Yang serius tidak diundang. Pokoknya yang lucu baru. Nanti hasilnya begitu, ditanya istrinya, keluarganya, tadi ngaji apa Ustadznya? Wah, lucu, marah lucu. Ya, pokok bukan masalah hukum, bukan masalah ini, masalah lucu, enggak lucu, hadirin sekalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita bahwa Allah yang mengasih hidayah, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang itu bertobat, enggak bertobat, itu urusan Allah. Yang penting kita menyampaikan. Yang sudah menyampaikan, jangan disembunyikan ilmu. Sampaikan saja, kewajiban para dai. Tidak boleh para dai menyembunyikan kemungkaran, dia dosa. Sampaikan ilmu kepada masyarakat, apalagi hal-hal yang penting, hadirin sekalian, masalah tauhid, masalah syirik. Jangan kalau Anda bicara syirik, nanti pecah belah umat. Pecah belah umat, ngajak aja sholat, nggak ada masalah kalau sholat. Ya, maka umat nggak paham tauhid akhirnya. Nggak paham apa? Tauhid dia sembunyikan, hadirin sekalian. Bahaya. Ya, dia harus menyampaikan, balighu anni walau ayah. Ya. Nah, itulah hadirin sekalian, itu juga di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan beberapa riwayat di sini. Waktu itu Nabi mendoakan keburukan terhadap siapa? Tokoh-tokoh Quraisy yang sudah keterlaluan seperti Safwan bin Umayyah, wa Suhail bin Amr, wal Harits bin Hisham. Nabi kecewa berat. Mereka ini orang pandai. Kok enggak masuk Islam begitu loh. Ya, orang pandai mereka ini kok enggak berpikir mendoakan keburukan terhadap siapa? Ini didoakan Rasulullah, Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harits bin Hisham. Ternyata suatu hari mereka masuk Islam. Padahal didoakan Nabi kehancuran. Makanya Allah mengatakan, laisa laka minal amri syai'. Ya Muhammad, kamu tidak bisa memiliki mereka suatu pun. Ya, terserah aku. Ternyata ini doakan keburukan akhirnya masuk Islam. Suhail bin Amr masuk Islam. Di akhir hidupnya dia masuk Islam. Ya, setelah memerangi Nabi masuk Islam. Padahal didoakan kehancuran. Safwan bin Umayyah masuk Islam, di Fathul Makkah masuk Islam. Padahal memerangi Nabi, membayar orang untuk mengeksekusi Nabi, Safwan bin Umayyah. Sudah ngomong sama ada seorang, kamu kan enggak punya apa-apa. Mau kamu? Sudah, saya tanggung anak istrimu. Saya bayar hutang-hutangmu. Tapi kamu saya suruh pergi ke Muhammad, habisi dia. Sudah, jangan khawatir, istrimu, keluargamu adalah keluargaku. Utangmu saya bayar, saya lunasi. Safwan bin Umayyah ini musuh berat. Sama Rasul mengatakan, ya Allah, matikan ini Safwan bin Umayyah. Subhanallah, itu ditolak sama Allah. Akhirnya dia masuk Islam di akhir hidupnya. Makanya Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'. Sudah, sabar saja. Ya, sampaikan. Ya, enggak peduli mereka menerima, mereka memerangi, itu adalah cobaan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.